warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 4 Sukomulyo. Hari ini saya akan melakukan observasi kinerja kepala sekolah SD Negeri 4 Sukomulyo. Tujuan pertemuan hari ini yaitu memandu perencanaan program dan anggaran sekolah yang berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran di SDN 4 Sukomulyo. Nah, visi. Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan berjauh, kita memahami dulu visi yang ada di SD kita, yaitu terwujudnya generasi yang bertakwa, cinta lingkungan, sehat, berbudaya, serta unggul dalam iptek, serta unggul dalam iptek. Nah, ini sudah kita revisi di dalam pembelajaran dalam beberapa bulan yang lalu. Next. Nah, ini kita buka ke rapor itu dulu. Rapor di pendidikan kita, maka dibuka. Kita akan lihat di SD kita bagaimana rapor sekolah kita. Apa ada peningkatan, apa baik-baik saja, apa ada penurunan. Kalau kita lihat secara umum, kita sudah hijau semua. Berarti beberapa tahun yang lalu kita ada yang merah, cuma sekarang kita sudah hijau. Coba untuk bisa dilihat mungkin Pak Heru dari sini apa ada yang peningkatan, ada yang penurunan, bisa dilihat. Untuk peningkatan yang tertinggi itu di kondisi keamanan sekolah. Keamanan sekolah. Sedangkan di penurunan ada di kondisi kebijakan sekolah, tapi masih tetap hijau. Oke, jadi peningkatan itu di keamanan sekolah. Keamanan sekolah ini termasuk kita sudah berbenah sangat banyak, termasuk yang terakhir kita sudah memasang CCTV. Dan keamanan anak-anak juga sudah meningkat. Anak-anak sudah bullying itu sudah kecil sekali di sini. Jadi keamanan sekarang termasuk keamanan lingkungan sekolah yang keamanan. Kalau yang penurunan ini di bidang kebinekaan ini cuma untuk mempengaruhi pembelajaran masih aman-aman saja, tetap hijau. Oke, next. Kembali dulu lagi sini. Bapak Ibu, untuk rapor pendidikan kita, rapor ini sangat mempengaruhi pembelajaran kita ke depan. Apa-apa yang program nanti kita benahi menuju ke pembelajaran yang lebih baik, menutupi yang di sini, nilainya biar lebih bagus. Kemudian untuk berikutnya, next. Oh ya, oke. Ini kembali di rapor untuk ya ini. Kita akan mengulas di umpamanya di standar yang ada di standar isi. Di standar isi di situ akar masalah, kualitas pembelajaran bagus, kemudian identifikasinya kualitas pembelajaran, kemudian kepemimpinan internasional, kemudian akar masalahnya manajemen kelas. Dan manajemen kelas ini yang berkaitan nanti pengelolaan dan macam-macam. Mungkin di sini bisa diterangkan dulu, bisa ya. PBD ya dia itu bagaimana ke depannya dia. Bapak Ibu bisa membuka rapornya masing-masing. Ya, oke. Bisa dibacakan, bisa yang di standar isi standar. Standar isi untuk yang kemarin yang di lapor mutu itu kita sudah hijau semua dan ada beberapa yang masih merah. Nah itu nanti dituangkan kepada Pak RKT. Terus untuk standar isinya
tentang pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Dan itu nanti masuk ke Arkaskos, masuk ke BPK, dan untuk kegiatan di atasnya itu peningkatan kompetensi guru untuk pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Jadi itu masuk sudah di atas, sudah di atas ini. Kegiatannya yang Ya, lewat kegiatannya lewat Kobel. Kegiatannya di dalam Kobel. Di sana untuk kalau standar proses, Standar proses kita masuk sama Pak. Untuk standar proses itu untuk benahinya tetap manajemen kelas. Manajemen kelas, ya. Dan kegiatannya juga sama seperti tadi yang kita bahas di atas. Masuk di atas juga. Oke. Kegiatannya juga sama di Kobel juga. Ada yang Kobel atau ada lain pelatihan atau Nanti kita kegiatan sama nggak? iya sama, itu sama. Oke, sama. Nanti bisa dijadikan satu program. kita lanjut, mungkin ada tambahan dari Pak Heru ya, berkaitan lainnya. Mungkin ini yang standar yang lain. Itu baik. Nah, untuk yang kemarin sempat kita bahas ya RKT-nya itu sehingga masuk ke BPD itu ada beberapa standar yang cara meningkatkannya itu dengan kegiatan yang sama. Jadi nanti satu kegiatan cuma standar bisa masuk beberapa standar. Ya. Jadi beberapa standar cuma kegiatan dalam satu kegiatan. Sehingga untuk dimasukkan ke dalam bus juga efektif, Ya. juga efisien juga. Oke, sangat bagus sekali. Berikutnya, itu tadi yang berkaitan dengan sekarang kita masuk ke evaluasi dan refleksi hasil observasi pembelajaran. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu saya sudah mengadakan evaluasi supervisi kepada Bapak Ibu semuanya. Sudah terlaksana dan ada beberapa evaluasi yang perlu saya sampaikan di sini dan nanti berikutnya seperti apa langkahnya. Untuk Pak Heru ketika waktu itu adalah mengajar di kelas 5 sudah menggunakan IT dan anak-anak sangat responsif sekali bahwa waktu itu ada permainan yang bergantian sangat. Yang saya harapkan nanti ke depan Pak Heru bisa membantu teman-teman yang IT-nya masih belum. Yang kedua, penggunaan IT ini kalau dirutinkan dalam minimal dalam 1 minggu sekali, biar anak-anak lebih terlatih karena di kelas 5 nanti akan menghadapi setelah beberapa bulan tahun nanti akan masuk anak dan nanti akan digunakan di kelas masuk ke SMP. Sangat bagus dan ini anak-anak sudah bisa waktu itu menggunakan game sudah mengenai coding, sudah pembelajaran codingnya sudah masuk pakai game dengan berapa perintah-perintah sudah bagus. Saya salut sekali, bagus sekali. Kemudian untuk Pak Nurul kemarin itu ngajar bahasa sudah menggunakan IT. Waktu itu menggunakan poster digital, cuma posternya ambil dari Canva, bukan poster gambar langsung, cuma gambar lewat Canva. Udah bagus, anak-anak bukan ada orang bagus. Cuma waktu itu yang saya nilai itu ada ruangnya terlalu lebar, maksudnya penataan kursinya terlalu jauh, jadi kurang dekat. Jadi wabah komunikasinya dan seberapa, jadi agak kejauhan. Cuma tinggal menata teknisnya saja supaya nanti. Terus waktu itu ketika anak menampilkan sudah bagus, tinggal aplausnya ditambah. Pemberian itu, waduh bagus sekali penampilannya seperti ini. Itu yang cuma itu. Jadi biar anak-anak lebih semangat, lebih keren. Sudah bagus waktu itu.
tinggal penataan itu sama posnya yang ditambah. Ribet apa ya? Biar nanti anak lebih semangat. Kemudian untuk Brena ini mengajar PJOK. Pembelajaran PJOK memang setelah kita lagi ada pembangunan, jadi menggunakan lapangan sangat kecil, masih di lapangan kecil. Cuma udah bagus menggunakan alat peraga, bola kecil, bola besar sudah dipakai. Waktu itu dilempar. Cuma Brena bisa mengeksplor lebih dari itu, bisa mengeksplor. Maksudnya di mana? Anak-anak bisa apa ya? Melemparnya tidak hanya 1-2 karena bolanya itu ada 3 sana. Bentuk grup, kemudian dia lempar sendiri perintahnya aja. Jadi dieksplor lebih maksimal bisa. Nah, bisa lebih yang cuma karena kemarin itu terbentuk tempat kurang lebar. Jadi untuk mengeksplor anak-anak itu sudah tabrakan. Jadi istilahnya sebentul karena ruangnya kecil. Cuma umpamanya dieksplor lebih banyak lagi bisa. Jadi lebih ramai, lebih menyenangkan. Dan anak-anak sudah menggambarkan menyenangkan. Ya wis, ada yang teriak-teriak, kemudian ada yang sampai jatuh juga. Karena apa ya? Memang ketika digambarkan menyenangkan itu anak-anak fresh, relax, kemudian tidak ada beban. Soal salah melemparnya tidak ada masalah. Itu cuma sudah bagus. Tinggal untuk ke depan lebih luas lapangannya, insya Allah nanti eksplornya lebih bagus. Kemudian untuk Pak Wahid ini agama. Ternyata di agama juga bisa masuk di IT. Kemarin itu haram dan halal. Dan anak-anak bisa menggunakan, oh ini gambar haram dan gambar-gambar ini haram atau halal. Dapat dari ayat ini bisa bagus. Jadi agama kok bisa menggunakan IT. Bisa menggunakan IT. Cuma yang saya nilai kemarin yang masih kurang, bagaimana Pak Wahid ini mengkondisikan kelas ini supaya fokus di sini, bermakna dan fokus, konsentrasi, berkesadaran. Jadi kalau sampai saya ada yang sampai tidak memperhatikan ngaji, itu berarti belum berkesadaran. Semuanya harus konsentrasi jadi satu. Nah, karena ada yang masih main ke sana, ada yang belum terfokus di sini. Cuma kita aja. IT juga bagus, sudah menggunakan IT. Jadi Bapak Ibu tolong semuanya kelas 1 sampai kelas 6 ini gunakan smartboard ini, alat-alat dan media ini, IT ini gunakan di jadwal dengan minimal 1 dalam 1 minggu karena 1 kali dalam 1 minggu bisa sudah, kita sudah mulai merancang ke sana. Karena di sini tadi divisi misi sudah ada inteknya tadi, yang terakhir ada ada masuk dan semuanya sudah masuk. Oke, jadi sebenarnya itu ya. Jadi tinggal memasang kelas yang di Pak Wahid agama. Kemudian ditulis ini bukan kelas 2. Untuk kelas 2 memang harus IT, cuma sedikit-sedikit. Cuma yang paling utama di kelas 2 itu adalah penguasaan kelas karena anaknya banyak. Anaknya itu full, 1 kelas penuh. Tadi yang saya lihat itu adalah penataan kursi. Jangan ketika penataan kursi masuk ke sana itu terlalu sempit. Jadi penataan kursinya yang harus pas supaya nanti ketika ada masuk ke sana, masuk ke sana. Jadi penataan kursi juga wajib perhitungan juga. Kemudian untuk yang materi udah bagus, penataan kursi. Kemudian juga yang tidak kalah penting karena kecil ini, kalau di pembelajaran ada namanya berkesadaran, anak akan cenderung main. Nah ini jangan harus bisa mengambil, memfokuskan mereka kepada ketika ada yang merampas harus jangan kasih tentang SPP, entah bagaimana, ada yang menyenangkan atau dikasih apa, nanti biar dia masuk, konsentrasinya masuk dulu. Soalnya di kelas 1, di kelas 2 itu banyak yang laki-laki istimewa. Jadi jenengan dalam konsentrasi itu ya dihadapkan film, walaupun ada film di samping itu kadang-kadang konsentrasinya hilang, masuk ke sana. Di sana ada haju, di sana ada macam-macam. Konsentrasikan itu yang jadi PR untuk kelas 2. Kemudian Pak Nur itu tadi macam udah bagus Pak Nur, cuma belum menggunakan alat peraga, kurang.
Kelas 3, belum kelas 3, cuma gunakan alat peraga, dia akan lebih menyenangkan. Contohnya Pak Nur ngajar apa tadi ya? Energi, gampang sekali energi. Ketika listrik, kenapa jangan tidak memanfaatkan area ini? Cepat bisa dimanfaatkan listrik. Ini tenaga apa? Sudah dia akan bisa membaca, oh ini tenaganya. Kipas angin, bawakan kipas angin, setel jegrek, sudah kita tidak harus membuat bisa seperti ini. Jadi manfaatkanlah alat peraga media supaya dia langsung bisa nyambung cepat sekali. Oh energi listrik, oh energi kinetik, oh energi ini. Itu jadi media pembelajarannya ya masih kurang, nanti ditambah nanti. Tidak harus mahal media pembelajaran, cari yang murah meriah atau yang membuat juga bisa memanfaatkan yang ada. Oke. Berikutnya itu tadi pembelajaran evaluasi dengan harapan nanti jenengan akan ditambah lagi ketika di pembelajaran mendalam seperti apa. Ditambah. Anda tidak sadar, cuma sudah masuk di area pembelajaran mendalam. Pembelajaran Bapak Ibu semuanya kelas 1 sampai kelas 6 tadi sudah menyenangkan. Ada tepung, ada macam-macam, ada ini macam-macam. Sudah pembelajaran mendalam, sudah. Cuma kadang-kadang kita masih belum percaya mendalam itu belum. Nah ini kan ada. Sekarang kalau kita mendalam, nah di sini ada 8 dimensi profil lulus. Diharapkan nanti murid kita lulus dari SDN Pak Sukomulyo ini mencerminkan dari segi 8 dimensi. Coba itu 8 dimensi dibacakan oleh saya. Yang pertama keimanan dari tawakkul pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sudah dijalankan di sini. Pembiasaan Asmaul Husna, kemudian sholat duha, kemudian takziah dan macam-macam program pembelajaran sudah ada. Mudah-mudahan nanti lulusan. Kewargaan, nah, Pak Heru kewargaan, cerita seperti apa kewargaan? Nah, kalau kewargaan kita prosesnya seperti ya, kalau kewargaan kolaborasi. Itu mah kewargaan itu ya seperti kita bisa bersosial ya termasuk gotong royong masuk di situ juga ada kreativitas. Nah, ini sudah banyak muncul di sini. Pak Bu Nur bisa menggambarkan contoh yang sudah dikembangkan di sini. Kreativitas itu apa sih? Sudah mulai ada mbak di SD kita sudah menggambar mengarah ke sini. Ya, kalau kreativitas dalam pembelajaran kita sudah sering melakukan dan bahkan setiap hari. Jadi kreatifan untuk menjawab, memecahkan persoalan, kreatif untuk mencari ide-ide itu kalau dalam pembelajaran. Saya kira guru semuanya sudah melakukan ini. Kalau di tingkat lingkungan sekolah banyak juga kreativitas yang sudah dilakukan seperti penghijauan yang menggunakan memanfaatkan galon itu sebagai pot sehingga otomatis airnya itu nanti yang kita bisa menguap gitu. Kalau kita buang untuk menyiramin jadi tidak sampai tanamannya mati dan masih banyak lagi. Saya menambahkan dari segi kreativitas mungkin di kelas 5 kemarin ketemu satu lagi kan kemarin ada materi tentang cerita pendek. Anak-anak saya suruh membaca cerita pendek. Nah sekarang modelnya sudah IT, anak sudah ngerti prompt, mencari di IT, membuat kerangkanya, dimasukkan ke AI, terus jadi cerita pendek. Nah, yang lebih kreativitas lagi ada satu anak itu ceritanya itu diterapkan ke komik, jadikan komik ya, membuat cerita pendek, langsung ada komiknya di buku harian itu ada satu. Oke, sudah mengarah ke sini. Tolong Bapak Ibu semakin di-flow lagi, dicari kreativitas termasuk nanti pembelajarannya kreatif yang melibatkan nanti akan menyenangkan semuanya ya. Kemudian bernalar kritis sudah dikembangkan, anak-anak sudah sering di
biasa sudah berjalan. Kemandirian, nah ini kita sudah merintis anak-anak kemandirian, termasuk beberapa hari Bapak Ibu sudah melaksanakan setelah kegiatan tengah semester dengan melatih anak untuk memasak sendiri. Ini termasuk di sini kemandirian, melatih kemandirian anak. Bapak Ibu kan tidak memasakkan, dia akan mencari caranya. Cuma Bapak Ibu mendampingi. Ini salah satu kesehatan. Kalau kesehatan kita sudah berkolaborasi, sudah berkomunikasi, sudah berkaitan dengan puskesmas. Bahkan nanti tanggal berapa itu ada lagi dengan kesehatan berkaitan ya, kita akan ada apa namanya? Dias. Ini mengarah ke sana. Diharapkan nanti murid-murid dari SDN 4 itu yang kesehatannya terjaga dan terjaga kesehatan sampai nanti komunikasi otomatis kita komunikasi baik dengan anak-anak dan masyarakat, kita komunikasinya berjalan bagus dan tidak ada masalah. Next, ya ini prinsip pembelajaran daring itu ada kesadaran. Maksudnya kesadaran ketika Bapak Ibu membawa anak di kelas 1 masuk di kelas 1, itu yang datang itu bukan hanya fisiknya, semuanya, baik fisik maupun non fisiknya ikut di sini. Jadi tidak ada masuk dengan aja berkesadaran dan berkesadaran, benar-benar dia sadar belajar. Ini kesadaran. Nah, coba sih mana dengan baca sih berkesadaran. Kesadaran merupakan kenyamanan terdidik dalam belajar memahami atau fokus. Nah, stop dulu. Ini fokus. Harus fokus, benar-benar fokus. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar ada yang masih tidak fokus, fokuskan dulu. Jadi kalau ada yang bermain, ini harus di stop dulu. Bagaimana dia masuk ke area jalan? Harus fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran. Jadi semuanya baik fisik non fisik itu mengikuti jenengan. Jadi jenengan harus mulai respect sekarang ketika anak itu bergerak atau melirik ada yang tidak fokus, jenengan fokuskan. Karena ketika fokus semua akan bisa jalan. Cuma kalau tidak fokus materi jenengan tidak akan nyampe. Kurang 100%, masih kurang. Oke, bermakna di sini pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman sebelumnya, bermanfaat dalam konteks baru, berhubungan dengan disiplin ilmu lain dan mendukung pembelajaran sebelumnya. Maksudnya bermanfaat. Nanti ilmu yang didapat itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya hitung-hitungan. Ketika anak bisa berhitung, itu bisa beli. Kalau beli 100, susunya 50 bisa. Beli 50, dia harus beli 40, berarti susu kembalinya 1000, dia bisa. Enggak sih, bermakna. Jadi yang dalam kehidupan sehari-hari bermakna. Nanti diulang-ulang nanti siapa tahu besok nanti jadi tukang. Diulang atau diajari tentang keuangan, nanti siapa tahu dia jadi pedagang dan macam-macam seperti itu. Makna benar-benar bisa dimanfaatkan. Jadi bukan hanya hafalan saja. Kemudian menggembirakan. Ini dari prinsip pembelajaran yang ketiga, menggembirakan. Saya sudah melihat semua pembelajaran yang jenengan terapkan itu menggembirakan, menyenangkan. Jangan nyanyi-nyanyi. Bahkan masuk sebelum pembelajaran sudah menyenangkan. Pembiasaan pagi dengan nyanyi, dengan yel-yel itu sudah masuk. Cuma jangan membuat yel-yel yang lagunya sedih. Jadi yang melankolis, jangan yel-yel menyenangkan. Jadi jangan yang sedih-sedih, jangan, tidak boleh. Anak sekitar ketika pembelajaran, sebelum pembelajaran itu ada nyanyi yang ceria, dia nanti akan masuk di pelajaran itu dengan ceria, gembira. Jadi biasakan nyanyi, tembur, tidak boleh. Atau rambu-rambu atau silakan pokoknya yang menyenangkan. Bukan hanya bertanya, cuma ekspresinya, kegiatannya itu memang benar-benar menyenangkan. Next, ya, pengalaman belajar. Di dalam pembelajaran dan pengalaman belajar itu ada 3 poin: memahami, mengaplikasi, merefleksi. Dulu yang memahami, ya ini dulu yang memahami.
konstruksi pengetahuan untuk memahami ilmu yang dengan benar, faham, memahami. Jadi ilmu yang diberikan masuk di dia, kemudian dia paham. Itu kan dia memahami. Pengetahuan di fase mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Jadi itu memahami. Kalau sudah bisa memahami, tahap kedua apa dia? Dia akan mengaplikasikan. Pengalaman belajar menunjukkan bagaimana peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara konseptual diperoleh melalui pendalaman pengetahuan. Jadi kalau dia sudah memahami, dia akan mengaplikasikan dalam kehidupan. Mengaplikasikan. Nah, berikutnya adalah merefleksi. Proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai tindakan nyata yang telah dilakukan, melibatkan regulasi diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara mandiri. Jadi seperti itu. Ini adalah pengalaman belajar. Berikutnya kerangka. Jadi kerangka. Rangkanya pembelajaran dalam itu apa saja? Kerangkanya itu adalah praktek pedagogis. Nah, praktek pedagogis. Nah, itu gimana sih praktek pedagogis yang seperti apa sih? Nah, mungkin apa baik praktek pedagogis itu? Ya ilmu. Ya ilmu pedagogis dan keilmuan itu yang kita berikan ke anak itu namanya praktek pedagogis. Ilmu yang kita dapatkan kelas 1 kelas 1 sampai kelas 2 pedagogis, ilmu yang kita berikan praktek pedagogis. Kemudian lingkungan pembelajaran ini di SDN Pajakoran lingkungannya sudah aman. Dia di rapor itu tadi lingkungannya sudah aman, lancar, tidak ada masalah. Bahkan kita untuk meningkatkan keamanan itu, bangunannya yang bersifat bahaya, cincin-cincin yang kita buka ada. Bahkan ini kita paving nanti, tadi pavingnya banyak yang brodol, kita ganti nanti pavingnya yang bagus supaya nanti tingkat keamanannya lebih. Jadi anak-anak kita bermain, umpamanya jatuh tidak berbahaya. Ini kita lingkungan keamanan, termasuk lingkungan keamanan dari hal yang lain kejahatan. Kita sudah mulai pasang CCTV dengan harapan nanti keamanannya lebih. Kemudian kemitraan pembelajaran di SD kita sudah membangun kemitraan baik kepada puskesmas tentang kesehatan ini tadi, dengan desa berkaitan dengan surat-surat dan lain. Kemudian dengan polsek juga kita, dengan Koramil juga, dengan kedisiplinan dan macam, termasuk juga dengan lintas organisasi lintas, contohnya dengan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah yang rencananya adalah pembelajaran apa besok yang kelas 6 pembelajarannya tentang apa waktu itu rencana Pembuatan lingkungan matematika sama ini termasuk di sini kemitraan kita kerjasama. Bisa dengan kita juga kemitraan dengan KW Sawah karena kita sekolahnya dekat dengan KW Sawah. Kita kerjasama yaitu sebagai penari atau WNAD. Di situ kita sering ditangkap atau sering diajak itu ditari, dipencak maupun diperkusi. Ini adalah salah satu kemitraan kita. Nah, juga pernah kita menjalin kemitraan dengan lembaga lain, sekolah lain, yaitu waktu itu sekolah SD Alam Generasi Terbaik. Itu adalah salah satu kemitraan. Mari teman-teman semuanya kita jalin kemitraan lebih maksimal lagi dengan UMKM, dengan apa demi meningkatkan sekolah kita, kualitas kita nanti. Ini sangat luas sekali di sini kemitraan ini. Kemudian pemanfaatan digital kelas 1 sampai kelas 6 sudah memanfaatkan digital.
lihat Chromebook sudah sering dipakai guru. Semuanya guru sudah bisa Chromebook, sudah bisa menggunakan Canva, sudah bisa membuat poster, membuat game sudah. Nah, sekarang ada tambahan lagi namanya smart. Iya, smartboard. Gunakan. Di sini ada aplikasi dan macam-macam. Next, di situ ada ya. Solusinya apa untuk digitalisasi? Jangan usah sulit-sulit, tidak usah terlalu beban. Modul tidak usah beban. Ada solusi. Memanfaatkan kecerdasan artifisial AI. Jangan tinggal apa yang jangan minta, kemudian masuk bisa di AI, bisa Gemini, bisa Chrome, bisa macam-macam sih. Jangan minta kemudian bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran ke anak-anak bisa. Kemudian digitalisasi pembelajaran dengan memanfaatkan smartboard dan aplikasi rumah pendidikan yang sudah tersedia oleh Kemendikbud. Di sini sudah ada aplikasi. Ya Pak ya, di sini sudah ada aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Materi-materi pembelajaran sudah ada. Jadi mari kita kembangkan kita semaksimal mungkin ya. Dengan digital ini, saya yakin semuanya di adik kami tidak ada yang tidak bisa digital, semua sudah. Sudah sekian, cuma nanti saya akan minta kepada yang lebih nanti membantu teman-teman. Jadi nanti semuanya kita digitalisasi sudah bisa, termasuk yaitu tadi programnya 1 minggu sekali harus ada yang masuk di ruang IT ini, 1 minggu sekali bergantian. Monggo tidak menghilangkan ketegangan kita. Silakan berdiri cari tempat saatnya ya. Oke. Selamat. Sudah ada teman? Oke.
dengan modifikasi dengan jari, bisa modifikasi dengan ini melatih gerakan ini biar nanti seimbang. Jadi nanti itu yang berikutnya implementasi pembelajaran melalui program. Ini ada tambahannya. Jadi sekolah kita tadi sudah seperti itu. Cuma ada program yang akan kita lakukan bersama-sama, yaitu Adisuka. Implementasi Adisuka tadi. Adisuka itu singkatan dari apa? Nah, ini Adiyata 4 Sukomoyo Cinta Allah. Ini yang akan kita laksanakan ke depan bersama-sama, ya. Setelah dengan pembelajaran baru kita akan program ini. Di latar belakangnya betul-betul melakukan pembelajaran baru konstruktif, lingkungan perkembangan dan sumber pembelajaran. Jadi kita karena di desa, terus kemudian banyak tanaman, kita mengarahkan ke sini. Dari juga ingin integrasikan deep learning dengan ADI. Kita sudah kesana. Tujuannya membentuk peserta didik berkarakter peduli lingkungan, reflektif, meningkatkan kompetensi guru dan partisipasi masyarakat, wujudkan ekosistem sekolah yang berbudaya lingkungan. Jadi kita akan membuat anak-anak berbudaya, cinta lingkungan. Jadi harapan nanti sekolahnya kelihatan bagus, indah, tanduran, tanamannya banyak dan berdaya. Tanaman baik, tanaman bunga maupun tanaman sayur-sayuran. Biasanya harapan sih dari lingkungan. Hasilnya diharapkan terbentuknya peserta didik yang berkarakter cinta lingkungan. Ya, ini yang paling utama, cinta lingkungan. Beriman, mandiri, berkreativitas, kreatif, dan gotong royong sesuai dengan beberapa dimensi profil usaha. Iya, kita. Jadi ini nanti kita akan bekerja bersama-sama, tim secara tim, tidak bisa berjalan sendiri, bersama-sama. Kemudian meningkatkan kompetensi pedagogi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang kontekstual, kolaborasi dan refleksi. Jadi kontekstual, kolaboratif dan refleksi. Bapak Ibu meningkatkan kompetensi pedagogi. Jadi Bapak Ibu semakin meningkatkan. Kalau sudah dibiarkan, Bapak Ibu tidak harus belajar di dalam kelas, tidak harus. Boleh sekali waktu sampai bawa keluar. Boleh. Umpamanya tentang pertanian, daun bergigi, daun bergerigi, daun bisa bawa dengan cara menanam tidak boleh. Biar nanti itu yang mendesain jangan. Secara konseptual kolaborasi refleksi. Soalnya bisa saya yakin. Kemudian terciptanya lingkungan sekolah yang hijau, sehat, dan inovatif sebagai wujud penerapan prinsip sekolah berbudaya. Kita sudah mulai cita-cita 1 tahun yang lalu. Sekolah kita sudah hijau, sudah banyak tanaman, sayuran sudah ada. Dan kita buat sekolah hijau yang indah, yang bagus, dan bermanfaat juga. Sudah merancang ke sana, sudah berbudaya lingkungan sudah. Cuma kita nanti terjadinya kemitraan yang harmonis antara sekolah, orang tua, dan masyarakat mendukung kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan lain. Kita mencoba kemitraan yang harmonis antara sekolah dan orang tua, sekolah dan lingkungannya dan masyarakat. Sudah kita nanti itu monggo nanti. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat kepada kita sudah naik. Ibarat nilai 0 sampai 10 sampai 100, nilai orang tua kepada SD kita sudah 80. Ya, sudah tinggi sekali. Sudah 0,32%. Cuma sudah tinggi, pengakuannya sudah 80 ke atas. Dilihat dari mana banyak partisipasi masyarakat yang kita itu satu. Ketika kita dapat program sekolah itu dari masyarakat itu mendukung semua. Tidak ada yang tanya macam-macam dapetin sekolah ini. Programnya didukung penuh. Selama ini 2 tahun ini sudah didukung penuh. Jadi sudah kita berkolaborasi dengan masyarakat, kemitraan harmonis sudah terlihat di sini. Ya. Dan juga termasuk dilihat dari apa? Dilihat dari animo masyarakat menyekolahkan ke SD kita. Kalau dulu itu saya di sini itu muridnya sekitar 96, sekarang sudah 118.
dalam tempo sekian sudah naik. Nah, harapan saya terus naik. Ayo bersama-sama kita komunikasi dengan masyarakat semua akan naik lagi. Harmonis, semakin harmonis kita, insya Allah orang tua tidak ada masalah. Berikutnya, terwujudnya sistem pembelajaran berkelanjutan di mana setiap kegiatan sekolah berorientasi pada pembentukan karakter dan pelestarian lingkungan hidup. Alhamdulillah Bapak Ibu, lulusan kita beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu itu, ketika di SMP itu karakternya terbaca, akan dipakai di SMP itu sebagai pemimpin, sebagai pemimpin upacara, sebagai kegiatan prapada, sebagai leader. Ini lihat produk sana sudah jadi. Karakternya kita betul sudah masuk dan bisa dimanfaatkan di SMP yang berbeda, berkarakter, sopan, terkenal dengan sopan dan disiplin, sudah berkarakter. Kita sudah mulai ke sana. Dan pelestarian lingkungan hidup lain kita sudah merancang di sana. Kondisi satu pendidikan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah terlihat lokasi dan komunitas pegunungan yang kita memang di daerah pegunungan. Cuma katakan dengan sekolah kota sudah terlihat sekarang. Petani saya sudah berterangkan karena di SD kita itu pertanian yang utama. Kita akan berarti di sini. Anak itu harus tahu cara menanam sayur, paling kan tahu bibit-bibit sayur ini ada ini wortel ini tahu. Kita bisa cara mengolah secara sederhana. Kemudian fasilitas kita lengkap, fasilitas ada namas, laboratorium perpustakaan ada, laboratorium ada, UKS ada, smartbox ada, Chromebook ada 15, laptop ada 4 LCD, program 4 LCD proyektor dan 3 sound system. Sound system ini sound system besar satu, sound system dalam ruangan ini ada satu, dan yang stand ini agak besar ada satu, lengkap. Jadi apabila ada kegiatan, Bapak Ibu sudah tidak usah menyewa sistem atau sudah kita sudah punya semua dan tinggal memanfaatkan. Kemudian data dan isinya kita sekarang 118 siswa. Ini kita meningkat dari tahun operator dari 18 sebelumnya, ini kita umurnya 19 tahun berapa? 2 tahun sebelumnya 2 tahun yang lalu Pak, 96 2 tahun yang lalu. Sekarang kita ke 101 ya, udah 101 kemudian langsung naik ke sini. Ada 2 lonjakan Bapak Ibu. Kalau saya 2 tahun ada lonjakan dari 96 itu ke 101. Ada naik berapa ya? 6 atau 7. Kemudian menuju ke sini. Nah, harapan saya ke depan, bagi saya tetap bertahan di sini 118 atau 120. Padahal saya 122. Gitu. Jadi mari kita bersama-sama. Kalau program semua berjalan, saya tidak menutup kemungkinan kita akan menuju ke sini tidak sulit. Cuma kalau kita lengah dengan program-program apa yang sudah kita rencanakan nanti kita khawatir dulu. Saya yakin nanti kalau kita bersama secara tim, ini nanti naik dan minimal tetap bertahan di sini tadi. Terus naik belum. Nah ini ciptaan generasi yang bernama visi kita, cinta lingkungan, sehat, berbudaya, unggul dan dalam IPI. Tidak banyak, cuma Bapak Ibu harus paham ini. Jadi kuncinya generasi bertakwa nomor 1 tahun. Kemudian cinta lingkungan, sehat, berbudaya dan unggul dalam IPI. Nah jadi itu gak usah banyak-banyak ini, nanti kalau kita jalankan dengan benar, insya Allah nanti sekolah kita akan naik. Kredibilitasnya akan naik secara masyarakat pengaduannya akan naik. Next, siklus pelaksanaan industri kolaboratif, akses, desain, terus implementasi dan ada analisis kesiapan, akses kesiapan ini baik analisis kesiapan, identitas, kesimpulan kesiapan gurunya. Insya Allah di sini gurunya sudah siap, belum ada perubahan ke depan sudah siap. Nah,
Kemudian akses dukungan peran masyarakat petani sudah sangat mendukung. Buktinya program selalu didukung oleh masyarakat, baik petani maupun Karang Taruna, kemitraan lokal kita sudah mulai merangkul dan alhamdulillah sudah didukung dari masyarakat itu. Dan rekomendasi awal yaitu perluasan kemitraan, pembiasaan refleksi guru dan perluasan kemitraan. Kita nanti yang satu dicanangkan kemarin itu yaitu kolaborasi dengan UMM, kerjasama pembelajaran di UMM. Ya, di sana pembelajaran pertanian, kemudian pertanian dengan perikanan dan macam-macam di sana. Saya juga belum dan mau nanti dijadwalkan. Next, tahap saya dan tema pembentukan pelaksana guru siswa ini sudah guru sudah membentuk tim, kemudian anak-anak dibentuk secara belajar bersama kelompok. Nah ini guru siswa maupun komite, alhamdulillah semuanya bisa berjalan. Tema proyek sekolah cinta alam, daur ulang, kreatif, kebun organik, hemat energi, susu dan sebagainya. Daur ulang sudah dilaksanakan di sini. Beberapa kali kita membaca ulang baik kepala dari senjata dari daur ulang pernah, modal ulang dari ekoenzim dari daur ulang dari buah dan sayur kita buat pupuk, kemudian ekoenzim jadi turunan berikutnya ke sabun sudah pernah. Kemudian ke kebun organik sudah kita mulai rancang di sini. Hemat energi ini dikembangkan di kelas 1. Hemat energi, cara menghemat energi itu anak-anak mulai dipelajari mulai kelas 1. Cara setelah kejadian lampunya harus dimatikan, setelah kejadian harus dimatikan. Hemat berkaitan dengan sudah susu sehat ini bisa diterapkan. Dulu susu sehat ini bisa diterapkan. Permen susu pernah berkolaborasi dengan UMKM Bukit waktu itu membuat permen susu. Bapak Ibu bisa dicoba lagi nanti ke depan. Nanti kita buat agenda, kemudian itu buat pameran kita buat produk di Indonesia sangat kurang. Ada satu lagi yang perlu itu mungkin game silent dikering atau silent dikering atau tomat ketika murah itu coba tomat itu dibuat seperti kurma, bisa. Sakrat itu 20.000 jenengan buat seperti kurma yang dipilih jadi murah ya. Coba inovasi seperti itu nanti kita coba ya ke depan. Berkaitan dengan yang sini tadi ya, saya tadi penyelenggaraan visi sekolah dengan disukai indikatornya berujung pada 8 dimensi profil lulusan lagi. Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah terlihat sangat cantik, yang laki-laki sangat ganteng lain mencerminkan inilah sekolah kita bersih bagus dan potensi ke depan. Lihat dari profil sudah terlihat. Oke, next. Ya ini tahap implementasi dan kegiatan pertama penghijauan dan kebun, penanaman, pemeliharaan kebun sekolah, edukasi praktek pertanian organik sudah berjalan. Anak-anak sudah kita menanam penghijauan. Kelas 1 sudah mulai menanam stroberi, sudah menghasilkan. Tinggal ke depan nanti kita kelola, kita administrasikan. Nanti saya bagian sama ada bawang prei sudah bagus. Bagaimana cara administrasinya seperti apa? Nanti digunakan untuk apa belum dijual atau digoreng atau nanti kita lakukan. Sudah berjalan. Video edukasi Chromebook, pembuatan video lingkungan menggunakan Chromebook sebagai profil digital sudah berjalan bagus juga. Kemudian daur ulang bahan sampah, yang kita perlu belajar di bahan sampah daur ulang. Terus kolaborasi orang tua masyarakat, keterlibatan aktif komunikasi dengan proyek sekolah. Nah, ini yang masih perlu ditambah. Kolaborasi ya perlu ditambah, Nah ini contoh produk kami, produknya